Udah berapa tahun di oil and gas? Berarti saya lulus itu 2012, Pak. 7. Sampai sekarang 8. Wih. Ya, hampir 8 tahun. Konsisten ya. Konsisten, Pak. Soalnya kayak ilmunya kalau misalnya berubah. Ilmu aman. Kan ada teman-teman kerja yang senior, pasti kan udah melihat saya nanti pengen seperti si A, atau pengen seperti supervisor saya, atau pengen seperti manajer saya. Pada posisi 8 tahun, 7 tahun kan kita masih bergelut di hal teknis. Ya kan, hal teknis yang terus kita lalui, mungkin setelah 10, 15 kita kan pada posisi manajemen. Kan kedepannya seperti itu. Nah, selama 7 tahun, 8 tahun ini di sektor teknis, beragam aktivitas apa aja di oil and gas, terutama di teknik lingkungannya? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau untuk teknis lapangan secara langsung kemarin itu sekitar 2 tahun, Pak. Kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanajemen orang juga sekarang. Jadi ya cukup banyak dan cukup luas yang dikerjakan. Kalau mau lebih spesifik untuk hal-hal apa saja, itu semuanya kalau dari perusahaan itu acuan kita adalah peraturan pemerintahan, kemudian dokumen lingkungan, dan di situ kan bisa berkembang ya Pak, ada apa aja poin-poinnya, apalagi kalau misalnya proper, itu kan udah jelas tuh poin-poinnya apa saja, terus inovasi apa saja yang mesti kita lakukan, kemudian hal apa saja yang mesti dikembangkan, program baru yang cukup unik dan bermanfaat dan memberikan dampak, itu yang coba saya kelola, saya kembangkan untuk masing lapangan yang saya tempati, khususnya yang sekarang. Berarti posisi bidang teknik lingkungan memang yang faktor utamanya itu regulasi ya, peraturan ya? Regulasi, benar. Regulasi sebagai acuan kita, Pak. Oke, pegangannya regulasi. Nah, menerjemahkan amanat per pasal di setiap regulasi tentunya kan perlu basic, dasar. Nah, pengalaman Kuku seperti apa tuh? Saya pikir ilmu yang saya dapatkan di kampus itu udah cukup sebagai dasar ya Pak. Cuman tetap ada yang mesti dikembangkan, mesti banyak belajar lagi, sharing dari senior-senior, kemudian antar perusahaan juga gimana sih cara untuk memenuhi kriteria ini, untuk mengembangkan program itu, terus gimana dampaknya, terus dikaji, kemudian memberikan program-program yang jelas. Itu saya pikir dasar-dasar yang diberikan di kampus itu cukup sih Pak. Iya. Memang di kampus kita harus berkuat dasarnya tadi ya, landasannya itu ya, sehingga begitu masuk ke dunia kerja seperti itu kita tinggal udah punya dasar, tinggal komunikasi ke senior, rekan kerja untuk kita berimprovisasi terkait regulasi tersebut ya. Benar, dan merealisasikan apa yang udah kita pelajari di kampus itu. Tuh. Sebagai contoh nih untuk desain IPAL. Yes. Desain IPAL. Sekarang itu dari kementerian mewajibkan semua perusahaan memiliki IPAL domestik. Nah, itu. Jadi gimana caranya untuk mendesain IPAL? Kan udah diajarin tuh. Yes. Kita mesti analisa dulu sumbernya seperti apa, kemudian volumenya gimana, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian penyesuaian desain, kemudian lokasi seperti apa, termasuk sampai ke desain struktur hingga budgeting. Nah, itu. Pernah dapat project itu? Sudah saya kerjakan, Pak. Malah udah pasti sekarang ya. Alhamdulillah, Pak, dengan manajemen proyek ya, Pak. Yes. Yang Bapak ajarin juga kalau saya. Nah, itu.
Gimana itu Karena kurva S benar-benar direalisasikan. Nah, itu. ya sampai sekarang Kunku, kalau kami yang di fakultas, artinya kan ada beberapa BUMN juga ngajak kerjasama. Ya memang kalau BUMN di bidang oil and gas, dia laporannya seminggu sekali dia minta update kurva S itu. Benar kan ya? Seminggu sekali ini progres sudah sampai mana gitu. Iya. Tapi ada juga di perusahaan yang tidak menuntut kami, kalau kami dapat pekerjaan itu tidak menuntut ya nggak tiap minggu, tapi outputnya apa udah sampai mana gitu. Nah kalau di oil and gas pengalaman saya beberapa kali, Pak bikin kurva S, time schedule, nanti Bapak laporan seminggu sekali ya. Siap. Jadi dipantau terus ya aku ya. Benar. Rencana dan realisasi itu benar-benar dipastikan sesuai dengan program. Kalau misalnya tidak tercapai, ada apa ini gitu. Iya, benar-benar. Progres persentase juga diteliti ya. Target 70, ini masih 60, ini 10 kenapa? Iya. Benar-benar seperti itu, Pak. Dituntut kita ya, dituntut profesional ya. Profesional dan sedikit lebih ketat saya bilang kalau bisa dari perusahaan-perusahaan lain mungkin ya. Yes, standar benar, kita juga sedikit berbeda. Gitu. Regulasi kan di bidang lingkungan hidup dari sejak Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan selalu update. Ya, Pernah benar, punya pengalaman nggak sudah ngerancang proyek A pakai regulasi tahun sebelumnya padahal udah ada yang update? Atau seperti apa? Kalau untuk yang seperti itu sih pernah, Pak. Cuman lebih ke ininya, ke apa? Bidang kehutanannya sih, Pak. Oh ya. Jadi pengajuan IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, kan memang cukup lama ya, Pak. Jadi sempat di tahun yang kita ajukan, kemudian di tahun berjalan, di akhir tahun berjalan, itu ada perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi itu ternyata tidak sampai di perubahan regulasi di pusat, tidak tersampaikan dengan baik di daerah. Nah, itu yang ada menyebabkan perbedaan persepsi yang harusnya lebih sederhana di daerah masih mengacu kepada peraturan yang lama dengan regulasi yang lebih ribet lah. Gitu. Itu sih, Pak. Iya, benar. Kalau IPPKH kan memang bidang kehutanan ya, izin pinjam pakai kawasan hutan itu ya. Salah satu syaratnya kalau nggak salah udah punya izin lingkungan, baru setelah itu diusulin. Benar. Izin lingkungan, dapat rekomendasi dan lain sebagainya. Balai konservasi yang wilayah setempat. Benar. Udah keluar izin IPPKH-nya? Sudah, Pak. Alhamdulillah udah. Tapi kalau migas kan prioritas ya, kan BUMN. Karena ada di kawasan hutan lindung gitu yang cukup ini sih, Pak. Cukup ada fight lah di situ untuk menyampaikan program kita. Sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah itu gimana ya, Pak? Ya berjalan memang sesuai dengan arahan, sesuai dengan step-step yang sudah ada. Yang menjadi challenge bagi saya kemarin itu adalah ketika perubahan itu berdampak kepada budget. Budget dan yang harusnya lebih simple, manajemen taunya peraturan yang terupdate ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi ketika peraturan update lebih simple, kemudian peraturan yang sebelumnya lebih kompleks, otomatis budget yang lebih kompleks untuk pekerjaan lebih kompleks ini lebih besar daripada budget yang pekerjaan lebih sederhana. Nah, itu yang challenge bagi saya adalah ketika menyampaikan perubahan itu yang berkaitan dengan budget. Itu yang cukup sensitif untuk manajemen, di mana banyak efisiensi seperti itu, Pak. Tapi harus dilaksanakan kan, Bu ya. Itu jadi tanggung jawab. Itu tanggung jawab kamu. Benar. Lingkungan berarti mengeluarkan kos, tidak menghasilkan kos. Benar. Kalau lingkungan dari selama ini ya, Pak. Dan memang dari perusahaan juga
dari sisi lingkungan tidak berpikir untuk mencari benefit atau keuntungan lah dari ini, tapi kita gimana caranya membimbing masyarakat agar dapat bisa berkembang, kemudian menjaga lingkungan agar tetap lestari dan memperhatikan proses proses produksi dan operasi kita tetap berjalan sesuai dengan program tanpa ada pencemaran terhadap lingkungan. Oke. Untuk kosnya tentu untuk menjalankan program-program dan mentaati peraturan yang udah dipersyaratkan, kosnya lumayan, Pak. Betul. Dengan standar-standar yang telah diberikan. Tuh. Kalau lingkungan ngajuin proyek, proposal, kelihatan duitnya tinggi, manajer kan selalu bilang, ada yang lebih murah nggak? Atau seperti apa? Kalau misalnya, ya itu tetap ditanya, Pak. Tapi kita kan sudah punya standar nih, perusahaan-perusahaan seperti apa saja yang bisa bekerja sama dengan kita. Kemudian perusahaan itu udah memenuhi persyaratan yang diberikan dari regulasi apa tidak, itu yang menjadi perhatian juga. Jadi ketika cost-nya cukup tinggi tapi perusahaan tersebut capable untuk melaksanakan pekerjaan, ya manajemen sih oke-oke aja, Pak, selama memang masih tetap ini ya syarat yang sudah ditentukan terpenuhi. Karena untuk bekerja sama dengan kita itu tidak sembarangan perusahaan, Pak. Jadi mereka mesti terdaftar dulu, kemudian menyampaikan HSE plan, kemudian kita review mereka lolos apa enggak. Nah, itu yang jadi perhatian sebelum kita melakukan pengadaan. Jadi untuk rekan-rekan vendor yang terpilih aja yang sudah lolos seleksi di awal, seperti itu, Pak. Iya, benar. Saya kemarin sempat ada beberapa proyek di Unmul, kita coba itu memang kalau nggak salah pakai sistem juga ya. Sistem ya, kita input NPWP, SK segala macam, peraturan segala macam. Benar. Ya, benar. Kayak gitu, Pak. 2 tahun di Kalimantan. 6 tahun di Kalimantan. 6 tahun di Jakarta. Jadi warga ya. Ibu kota dari daerah, bagaimana? Saya rasa cepat beradaptasinya karena orangnya memang mudah bergaul atau seperti Alhamdulillah, apa? Pak. Alhamdulillah kalau ya tetap kita mesti apa ya, Pak, tahu diri lah. Kita orang baru, kita ingin membuka komunikasi dengan orang-orang lama, kemudian kita berdiskusi dan mencari ilmu dari orang-orang yang sudah menetap di sana, kemudian di lingkungan kerja juga apa ya? Ya tetap harus tahu diri. Kalau misalnya orang baru ya nurut gitu, nurut tapi tetap di jalur yang benar, gitu. Konsisten dan punya prinsip. Konsisten. Bahasa nurut. Ini nurut ini seperti apa, Bu? Mungkin ada pengalaman atau seperti apa yang bisa di-share? Karena kalau dari yang saya tangkap, nurut ya kita diminta apa aja kita kerjain. Apakah kita kerja juga walaupun bukan bidang kita, atau memang karena sudah profesional, artinya yang kita diminta atau diperintahkan ya pasti udah bidang kita, atau seperti apa? Iya. Terkadang seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bukan kapasitas kita untuk melakukan pekerjaan, tapi tetap kita disuruh bantu, kita disuruh kerjakan. Tapi ternyata itu kedepannya bermanfaat, Pak. Jadi ketika naik selangkah lebih tinggi, kita harus menguasai bidang lain yang di luar dari background kita. Jadi sebenarnya nurut itu ada tujuannya ternyata, Pak. Memberikan
informasi baru, mengenalkan pekerjaan baru, kemudian ya mengenal hal lain loh di balik kata nurut tadi ya Pak. Iya. Artinya Kuku nurut itu memandang sudut pandang Kuku itu hal yang positif, di mana kita belajar di luar dari teknik lingkungan, dan itu membuat kita selangkah lebih maju dan akan bermanfaat. Dipastikan akan bermanfaat kedepannya untuk jenjang karir kita maupun sikap kerja kita ya. Benar Pak. Tuh. Jadi untuk rekan-rekan nih mahasiswa yang akan masuk ke dunia kerja, jangan cepat mengeluh untuk mengerjakan yang bukan job desk yang sudah tertulis di kontrak seperti itu. Oke, jangan mengeluh mengerjakan job desk di luar job desk yang ada di kontrak. Benar. Karena itu akan bermanfaat. Karena itu sangat bermanfaat ya. Ya coba kita berpositif thinking lah Pak untuk kalau bisa segala sesuatu sih. Walaupun ya banyak godaan, kemudian suka merenung sendiri gitu. Ya itu yang mesti dilawan. 6 tahun di ibu kota, terus kerjain kerjaan yang bukan job desk, ya banyak merenungnya lah. Tapi ya kebanyakan ya yang emang udah di jalur saya juga sih Pak, jalur saya kemudian karena diberikan beban tanggung jawab yang lebih, ya kita mesti belajar lagi Pak, itu yang ya kalau ingin berkarir harus seperti itu saya rasa Pak. Yes, Anda lebih pas menyampaikan itu daripada saya karena Anda langsung aktual di lapangan. Bicara tentang mengeluh, 8 tahun. Pernah mengeluh kah? Rindu keluarga? Iya. Sempat awal-awal hijrah ke Jakarta, ke ibu kota, nggak punya saudara, nggak punya teman di sana, bermodalkan surat panggilan kerja, tanpa pengalaman juga di kampung orang, itu ya sampai 3-4 bulan masih suka telepon intens ke rumah, kemudian kebetulan dulu kan masih ngekos, terus kosnya juga sederhana, TV nggak ada, ya sedih aja Pak, kadang sepi gitu, orangnya sepi, terus ya kemudian cari aktivitas di luar, coba bersosialisasi dengan anak gaul ibu kota. Ya itu intermezzo aja sih Pak. Ya, itu proses ya, dari kos yang tidak punya TV, sekarang mungkin sudah punya TV bahkan lebih. Alhamdulillah Pak, udah dikasih fasilitas sekarang. Itu mungkin yang mengenalkan di ibu kota itu kan mungkin yang mengenalkan Kuku dengan lari. Wah iya Pak, benar. Runner ya istilahnya ya. Runner Pak. Iya. Dan membawa Kuku ke beberapa kota atau negara ya. Iya karena hobi sih Pak, hobi. Kemudian ya apa ya Pak, semacam stress release lah dari pekerjaan yang udah ya cukup menyita waktu, kan butuh refreshing, butuh hal lain untuk treatment ke diri sendiri. Me time-nya saya mungkin seperti itu Pak. Di luar kerja. Dan menjaga konsistensi metabolisme di berat badan ideal ya. Semoga Pak masih istiqomah untuk menjaganya. Karena banyak sekali godaan. Selain kangen keluarga, ada yang dikangenin? Ada Pak, rindu teman-teman. Yang lebih spesial?
Yang lebih spesial, ya mungkin sesi sendiri kali Pak ya. Oke, biar santai dulu. Oke teman-teman adik-adik mahasiswa yang di situ belum bisa, jadi silakan follow IG-nya langsung saja dicek.